Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami tentunya dalam talk show Bincang. Hari ini saya juga masih ditemani Pak Gatot Widakdo, Motorsport and Media Communication MGPA. Kita juga masih bahas soal berkah Mandalika untuk ekonomi dan juga pariwisata. Oke, Pak, tadi sempat terpotong jeda nih. Bagaimana kemudian informasi tiketing? Nah, apakah sudah mulai dijual dan kemudian bagaimana pemirsa Sultan TV dan juga masyarakat luar sana bisa mengakses tiket itu? Ya, terima kasih. Sebenarnya tiket udah dijual dari jauh-jauh hari ya. Mm-mm. Kita udah proyeksi itu sekitar 60 ribuan tiket yang terbagi dalam beberapa kelas. Yang ada paling tinggi itu adalah Premier Class ya. Kita itu hanya jual 900 packs. Nah, kemudian juga ada Deluxe Class itu sekitar 2000 packs. Mhm. Kemudian ada festival General Admission itu sekitar 10.000 packs. Kemudian ada standar grandstand itu ada 28 ribuan. Kemudian juga ada premium grandstand itu sekitar 22 ribu tiket. Jadi itu setiap harinya yang untuk kita jual pada hari mulai dari tanggal 18, 19, 20. Nah, itu kita lepas sekitar 60 ribu tiap harinya. Nah, tiketnya itu bisa dibeli di mana-mana, bisa di Indomaret juga ada, kemudian juga secara online juga ada. Jadi nanti pemirsa tuh atau kalau mau berada di mana di sekitar kita datang juga ke Hub Mandalika di Kuningan, jadi bisa beli di sana. Jadi memang banyak sekali tempat-tempat penjualannya yang Mhm. kita sediakan terutama dari online. Oke. Bocoran dong Pak, berapa tiket yang sudah terjual? Iya, per apa namanya minggu lalu itu Mhm. sekitar 40%-an ke atas ya. Jadi memang udah lumayan dan memang yang sudah sold out itu di kelas Premier ya, yang sudah sold out karena itu banyak dibeli oleh banyak kan sih oleh tim ya, kayak tim dari tenan-tenan tim itu dari Yamaha, Mhm. Honda dan segala macam juga pabrikan-pabrikan. Jadi memang tempatnya juga sangat terbatas dan memang uh, harganya juga cukup mahal, tapi itu yang paling sudah habis. Tapi kalau untuk yang lainnya masih tersedia ya cukup. Mhm. Wah, oke. Ini sudah 40% ke atas, artinya harus apa nih? Kalau bahasa gaulnya gercep ya Pak ya. Jangan sampai kemudian nanti tiketnya keburu habis ketika mau Oke, nah ini soal juga ekonomi dan juga pariwisata ya Pak. Artinya dengan kehadiran sirkuit Mandalika dan juga gelaran MotoGP tentu juga akan mendongkrak perekonomian. Nah, seperti apa Pak? Ya, karena sebenarnya sirkuit Mandalika itu hanya salah satu bagian ya dari upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, Lombok khususnya. Karena memang di area NTB Nusa Tenggara Barat, Lombok Nusa Tenggara Barat itu memang kan ada namanya kawasan ekonomi khusus. Nah, itu luasnya cukup luas, sekitar saya lupa 170.000 hektar atau berapa. Nah, itu jadi kawasan ekonomi khusus dan memang sudah dibangun eh, kawasan yang dulu sebenarnya kosong melompong karena saya pernah 2013 itu saya pernah ikut ekspedisi ya. Dulu saya pernah di Harian Kompas. Waktu itu saya punya ekspedisi namanya dari jejak peradaban dan kebetulan waktu itu saya ke Lombok itu menyusuri di area di Lombok Selatan. Mm-mm. Lombok Selatan itu waktu 2013 itu belum ada apa-apa, baru cuma ada pantai yang Ya. kalau boleh dibilang tuh pantai yang pure gitu, murni. Hmm. Kalau mungkin bisa gue pantainya masih perawan gitu, jadi Ya. keindahannya luar biasa dan memang hutan-hutan belantara masih hijau segala macam gitu loh. Nggak ada jalan-jalan yang lebar atau apa 2013. Dan dulu memang saya baru terdengar aja, wah ini akan ada rencana pembangunan sirkuit di sini gitu kan. Saya juga waktu dengar itu nyaris nyaris apa benar mau bikin Hmm. sirkuit di daerah ini kan Ya. mustahil banget gitu kelihatannya impossible banget mimpi kali ya tetap atau gimana dalam dulu tuh kan Mm-mm. karena memang nggak ada apa-apa hutan belantara kayak semak-semak belukar atau apa gitu. Nah tapi setelah dari 2013 begitu saya kemarin juga ke sana, ternyata memang sudah jauh berubah ya, terutama di daerah Kute juga namanya, atau Mm-mm. di ada daerah Kute juga kawasan wisatanya.
dan itu udah mulai rame dan sudah banyak homestay dan hotel-hotel, dan apalagi di kawasan ekonomi khususnya yang dibangun oleh ITDC juga itu sudah dibangun area wisata yang cukup indah ya. Pantai-pantainya sudah tertata, terkelola, jadi sudah sangat jauh lah dibandingkan yang 2013 lalu yang saya pernah datangi. Dan memang dampak ekonominya juga kelihatan karena masyarakat sekitar pun juga bisa banyak mendapatkan penghasilan ya dari misalkan jualan kerajinan tangan maupun juga warung-warung, dan juga sekarang banyak homestay yang berkembang. Dan apalagi sekarang begitu ada pagelaran MotoGP juga hampir homestay ini sekarang sudah hampir laku semuanya. Walaupun nanti pemerintah juga akan menyediakan alternatif ya untuk penginapan, dan masih diupayakan agar penonton untuk MotoGP ini bisa tertampung semua. Oke, baiknya sih sebelum tanggal perhelatan MotoGP-nya sudah datang ke Lombok ya Pak, untuk mungkin menikmati pantainya dulu, kulinernya dulu, sambilan kemudian nanti menyaksikan gelaran MotoGP nanti di Mandalika. Nah, sirkuit Mandalika sendiri ini ada karakteristik tertentu atau tersendiri tidak sih Pak, kalau misalnya kita bandingkan dengan sirkuit di negara lain? Iya, kebetulan waktu saya juga masih di harian Kompas ya. Saya punya kesempatan yang lumayan karena pernah mendatangi sejumlah sirkuit di Eropa ya, juga termasuk di Asia tuh saya pernah di Sepang, di Buriram, Thailand. Kemudian kalau di Eropa saya pernah ke Barcelona, Spa, Francorchamps di Belgia, kemudian juga ke Nürburgring, terus ke di Monza, Italia. Jadi memang kalau dilihat kan semua tuh sirkuit punya karakter dan punya layoutnya yang berbeda-beda. Karena kalau di Eropa tuh lebih kebanyakan hutan-hutan kayak di Nürburgring atau di Spa. Jadi enak sekali sirkuit itu pinggir-pinggirnya hutan-hutan gitu kan. Kalau di Monaco pinggirnya pantai gitu kan, ada jalan raya. Kemudian kalau Sepang lebih di area kebun karet gitu kan, kelapa sawit gitu kan. Nah kalau Buriram lebih kayak area baru yang dibuka gitu. Nah kalau Mandalika ini justru menurut saya ya memang salah satu gift-nya adalah letaknya tuh benar-benar di pinggir pantai. Jadi hampir sama dengan Phillip Islands di Australia. Jadi secara view, dan dia itu juga udah diakui oleh para pebalap bahwa ini adalah view yang paling sirkuit yang keren gitu, karena ada bukit-bukit, kemudian juga langsung ada pantai gitu kan. Nah kalau dari sisi lintasan, ini kan sirkuit Mandalika punya panjang lintasan 4.300 ya. Dan memang kalau dari karakternya memang kalau dilihat dari konturnya sebenarnya ini Mandalika ini lebih flat ya, karena tidak terlalu banyak tidak ada tanjakan atau turunan gitu loh. Kemarin saya sempat coba juga di Mandalika dengan mobil safety car itu, kalau tidak salah ya, saya coba dan saya lihat tuh blind spotnya itu hanya ada 3 titik, kalau nggak 3 titik itu di antara menjelang tikungan ke 15, kemudian di tikungan antara 3 atau 4 gitu loh. Jadi hanya ada 2 atau 3 blind spotnya. Tapi secara sirkuit ini boleh dibilang adalah punya kelebihan, dan memang para pembalap menyukai sirkuit ini, terutama justru speed track-nya itu bukan berada di track yang lurus. Jadi ada 2 justru, yaitu di tikungan 7, 8, dan 9. Para pembalap itu bisa walaupun menikung 7, 8, 9, tapi di situ pembalap bisa ambil kecepatan maksimal juga di situ. Jadi dan sangat tricky juga, terutama di tikungan menjelang tikungan 16 itu pembalap kemarin banyak yang keluar lintasan karena tidak mendapatkan racing line-nya yang pas gitu untuk melakukan braking-nya. Jadi memang secara karakter ini sangat challenging karena tricky dan menarik, karena pembalap bisa menggeber motornya itu pada kecepatan maksimal. Kayak kemarin di tes pramusim kemarin itu kecepatan yang paling
tercatat yang tercepat adalah 1 menit 31 detik. Nah, itu merupakan catatan rekor yang tercatat sampai saat ini ya di Mandalika, Mhm, yang mhm. dicetak oleh Paul Espargaro dari Repsol Honda. Jadi menarik sih sebenarnya dilihat bagaimana nanti balapan di Mandalika, karena pembalap di awalnya tuh kita kan memang ada sempat isu ya bahwa lintasan yang kurang bersih, Mhm. karena kemarin memang masih ada pengerjaan konstruksi bangunan ya. Ya. Tapi pada sore harinya itu, kalau di pagi hari pembalap itu kecepatan maksimal itu sekitar 275 km per jam, tapi di sore harinya udah bisa mencapai 315 dan 320 km per jam. Artinya itu sudah mencapai kecepatan yang memang standar MotoGP gitu. Oke, baik. Ya, betul ya, karena memang kemarin juga sempat ramai juga ya Pak Gatot. Nah, artinya kita sudah masuk juga ke bulan Maret. Artinya untuk sirkuit Mandalika sendiri ini sudah siap berapa persen, Pak? Siap dalam artian kalau penyelenggaraan balap, karena memang Oke. kemarin sih dari pihak Dorna dan FIM sendiri memang menyatakan bahwa memang ada hal-hal, ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh kita, terutama di sektor untuk perbaikan lintasan, karena Mhm. memang kemarin pembalap mengeluhkan kondisi aspal ya yang kurang, mereka nilai kurang maksimal. Nah, ini kita kemarin setelah mendapatkan rekomendasi itu, kita langsung bergerak cepat, Mhm. uh, per tanggal 16 itu bahkan PT PP selaku konstruktor pengembang kita tuh langsung mendatangkan alat-alat dari Jakarta, Jawa, kemudian juga bahan baku untuk aspal itu dari Palu. Mhm. Nah, itu memang kemarin sebenarnya dari pihak Dorna dan FIM hanya menyampaikan beberapa titik yang harus diperbaiki aspalnya gitu. Artinya harus kupas ulang dan kemudian dilapisin yang aspal baru. Mhm. Tapi kemarin pihak pengembang yaitu PT PP sendiri akhirnya berinisiatif berkoordinasi dengan kita, daripada hanya berbagian-bagian. Nah, kita lebih baik kita akhirnya secara keseluruhan kita aspal ulang lapisan atasnya, sehingga untuk mendapatkan kualitas aspal yang memang diinginkan oleh sesuai dari rekomendasi FIM dan Dorna. Mhm. Dan itu pengerjaan pengelupasan aspal sudah berlangsung sekarang, dan ini memang untuk perbaikan lintasan kita targetkan selesai 10 Maret besok nih, 10 Maret mendatang. Siap. Jadi sekitar 7 hari sebelum acara, kita harapkan itu tidak ada lagi isu mengenai lintasan Mhm. sudah selesai, dan kita akan uji coba dengan mungkin mendatangkan beberapa mobil dan motor, kita coba di lintasan. Nah, sampai menjelang balapan. Nah, itu untuk area lintasan. Nah, sementara sarana prasarana penunjangnya seperti Ya. grandstand, kemudian prasarana penunjang lain itu sedang kita kerjakan selama 24 jam ini, setiap hari 24 jam. Nah, kita harapkan juga bisa selesai, sehingga nanti termasuk juga akses jalannya yang di depan sirkuit juga itu kita harapkan bisa selesai tepat pada waktunya sebelum event ini dilangsungkan. Mhm, mhm. Oke, sudah ditargetkan ya, dan ini ada pengaspalan ulang sehingga ini akan menciptakan lintasan yang semakin sempurna ya Pak Gatot ya. Oke Pak Ya. Gatot, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti akan kita lihat beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV dari pemirsa terkait tema bahasan kita hari ini. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari ini.